welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan kasih 10 rekomendasi serial Netflix yang menurut aku itu keren. Bisa teman-teman jadikan rekomendasi buat tontonan teman-teman di rumah. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah The Witchers. Jadi The Witchers ini pertama kali tayang pada tahun 2019. Rencananya nanti season keduanya itu akan tayang pada tahun 2021 nanti. Witchers ini bercerita tentang seorang manusia mutan yang kekuatannya itu melebihi dari kekuatan manusia normal. Dan dia itu bekerja sebagai pembunuh monster yang dibayar dia berkeliling untuk ngumpulin koin sekaligus nyari jati diri dia. Nah, pada suatu ketika takdir mempertemukan dia dengan seorang penyihir wanita yang kuat dan seorang putri kerajaan yang menyimpan rahasia besar dari dalam dirinya. Serial ini cocok untuk teman-teman yang suka alur cerita yang gabungin politik dengan magic gitu. Cerita ini benar-benar gak ngebosanin sama sekali. Yang kedua yaitu The Stranger Things. Jadi The Stranger Things ini merupakan salah satu serial yang lumayan populer di Netflix. Udah punya 3 season, rencananya nanti season kedua itu akan tayang, belum tahu kapan. Semoga segera secepatnya tayang karena serial ini menurut aku benar-benar keren. Ceritanya itu berlatar di sebuah desa fiksi bernama Hawkins pada tahun 1983. Di dekat desa Hawkins ini ada sebuah laboratorium yang melakukan eksperimen melibatkan manusia sebagai sampel ujinya. Tanpa mereka sadari, mereka itu udah buka portal ke dunia upside down. Bahaya-bahaya pun bermunculan di desa Hawkins. Bahaya yang pertama itu hilangnya seorang anak bernama Will. Temennya ngebantu nyari dia. Terus temennya ketemu dengan seorang perempuan yang merupakan salah satu sampel di laboratorium tadi. Pertualangan pun dimulai. Menurut aku film ini benar-benar keren. Walaupun drama-drama yang bikin penasaran dan agak berat gitu, tapi kita disuguhi dengan cerita kehangatan keluarga dan juga kekocakan dialog antara pemerannya yang benar-benar bisa kita nikmati. Yang ketiga, The Dark. Jadi The Dark ini polanya hampir sama dengan The Stranger Things, tapi yang bikin beda di The Dark ini permasalahan disebabkan oleh reaktor nuklir. Di awal cerita kita udah dibuat penasaran, mulai bingung dan disuguhi cerita yang agak berat gitu. Bagi teman-teman yang suka cerita yang ada time travelernya, ini benar-benar rekomendasi sekali. Di sini tuh time travelernya itu serasa nyata karena nggak pakai efek CGI dan juga kita dibuat penasaran siapa sih sebenarnya peran antagonisnya dan apa sih sebenarnya tujuan utama dia gitu ngelakuin hal-hal yang terjadi di sini. Yang keempat yaitu Black Mirror. Jadi Black Mirror ini punya 5 season dengan episode sebanyak 22. Di Black Mirror ini satu episode dengan episode yang lainnya itu nggak ada hubungannya. Beda karakter, beda alur cerita, beda pemain. Jadi teman-teman bisa nonton Black Mirror secara acak. Dan di Black Mirror ini kita bisa melihat banyak teknologi yang bener-bener canggih. Menurut aku kayak kalau ada di kehidupan kita kayak bener-bener keren sih. Tapi nggak cuma itu yang akan teman-teman temukan di Black Mirror. Ceritanya itu kayak cerita kehidupan sehari-hari kita dan bisa kita ambil pesan dari dalamnya. Nah, yang kelima, You ini udah punya 2 season, bercerita tentang seorang yang jatuh cinta. Dia itu mencintai pasangannya secara berlebihan. Cara mencintai dia itu terlalu obsesif dan posesif gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak suka drama-drama percintaan, ini tetap bisa teman-teman jadiin list buat nonton. Walaupun drama percintaan, tapi kita bisa ngelihat gimana pribadi yang salah dalam menyayangi orang, dan plot twistnya itu keren banget yang buat kita jadi nunggu gimana nih episode selanjutnya. Jadi benar-benar nggak ngebosanin dan pemainnya itu juga keren-keren sih Erik. Keenam ada The Stranger. Jadi The Stranger ini baru tayang tahun ini, masih punya 1 season. Nah, ceritanya itu tentang seorang ayah yang punya 2 orang anak dan istri yang lagi hamil. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita asing yang bilang kalau istrinya itu pura-pura hamil dan bohong tentang kedua anaknya. Jadi dia nyaranin si ayah ini untuk ngecek DNA anaknya dan untuk cek kartu kredit tagihan terakhir istrinya. Dan si Adam ini pun ngelakuin penyelidikan dan dia minta tolong bank untuk ngebantuin dia nyari tagihan kartu kredit yang dimaksud si wanita tadi. Bank pun bantu dia dan bilang kalau emang tagihan kartu kredit itu
ke sebuah perusahaan fiktif. Dia bingung, nanya istrinya sebenarnya ada apa sih gitu. Terus istrinya bilang oke, nanti aku kasih tahu yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba dia hilang. Akhirnya si ayah ini harus mencahin misteri itu sendiri. Apa istrinya bohong pura-pura hamil, siapa kedua anaknya, dan siapa perempuan yang tahu tentang kebohongan istrinya. Di sini itu permasalahan yang ada nggak cuman tentang karakter utamanya, tapi ada juga permasalahan yang ada di sekitarnya, di lingkungan dia. Dan ini bergenre misteri, dialognya itu menurut aku keren, acting pemainnya juga keren-keren semua, dan kita juga dibuat ikut penasaran untuk mencahin misteri-misteri yang ada di film ini. Nah, yang ketujuh itu ada Money Heist. Money Heist ini punya 4 season dan bercerita tentang perampokan. Jadi perampokan itu dilakukan oleh 8 orang dan dipimpin oleh seseorang yang mereka panggil profesor. Nah, si profesor ini mantau mereka dari jarak jauh. Nah, kemarin pas nonton ini, aku kira satu episode itu cukup aku tonton satu malam. Tapi ternyata enggak. Setelah nonton satu episode, aku ketagihan untuk nonton episode berikutnya. Menurut aku, jalan ceritanya itu benar-benar baru dan benar-benar segar, gak tega nge-skip walaupun cuma 1 menit aja. Dan yang ke-8 itu ada Ojak. Jadi Ojak ini tuh bercerita tentang aksi kriminal. Aksi kriminal ini dilakukan oleh seorang penasihat keuangan dan rekannya. Mereka tuh melakukan pencucian uang hasil dari penjualan narkoba. Aksi mereka itu ketahuan, rekan meninggal dan dia harus melarikan diri ke Ojak bersama keluarganya. Di sini tuh kita dibuat nebak-nebak kejadian-kejadian apa lagi nih berikutnya gitu. Kita benar-benar dibuat jatuh cinta ke alur ceritanya. Acting pemainnya benar-benar bagus, keren-keren. Mereka tuh benar-benar ngedalamin karakternya sampai-sampai kita larut ke dalam ceritanya gitu. Yang ke-9 ada Death to Me, punya 2 season, bercerita tentang seorang perempuan bernama Jen yang baru aja kehilangan suaminya akibat tabrak lari. Dia masih belum terima dan tetap ngelakuin penyelidikan tentang siapa sih sebenarnya yang nabrak suaminya. Terus suatu hari dia ketemu dengan seorang perempuan yang punya sifat bertolak belakang dengan dia, tapi mereka bisa bersahabat dengan sangat erat. Di balik persahabatannya itu ada misteri yang tersimpan. Yang cerita walaupun ini misteri, tapi kita tetap dibuat ketawa, terbahak-bahak gitu. Dan yang terakhir adalah Afterlife, udah punya 2 season dan bercerita tentang seorang laki-laki yang baru aja kehilangan istrinya dan dia jadi agak sedikit depresi dan nggak punya gairah hidup sama sekali. Ceritanya benar-benar ringan. Ini bergenre dark comedy, tapi emosi kita itu dimainkan di sini. Di menit ini kita ketawa terbahak-bahak, tiba-tiba di menit berikutnya kita jadi sedih, hati kita terpatah-patahkan oleh kesedihan karakter utamanya. Nah, itulah dia 10 series Netflix yang menurut aku patut untuk teman-teman jadiin list untuk nonton. Nah, bagi teman-teman yang punya rekomendasi lain, bisa teman-teman tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing-sharing bareng. Dan terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.